Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Abna'i talabah, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kita bermacam nikmatnya kepada kita semua. Kemudian salat dan salam kepada Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini kita melanjutkan kegiatan pagi kita, yaitu akidah. Terakhir kita sudah sampai kepada pertanyaan yang ke-8 oleh Syekh rahimahullah ta'ala, yaitu apa yang dimaksud dengan tauhid yang berkenaan dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Sekarang adalah pertanyaan yang ke-9. Apa faedah tauhid bagi seorang muslim? Jawabannya adalah agar mendapatkan petunjuk atau hidayah di dunia ini dan mendapatkan keamanan dari azab di akhirat kelak. Itulah gunanya tauhid bagi seorang muslim. Yaitu apa? Mendapat petunjuk. Setelah ada petunjuk, maka insya Allah dia mendapatkan keamanan menuju Allah di akhirat. Artinya terbebas dari azab Allah di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidulmin ulaika lahumul aman wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Nah, kezaliman bukan kezaliman yang lain kita maksudkan, tetapi adalah kezaliman di sini adalah syirik maksudnya. Jadi kezaliman di sini adalah syirik maksudnya. Jadi mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Pas kali jawabannya ya, yaitu orang-orang yang mendapatkan keamanan dari Allah di akhirat kelak setelah mereka sebelumnya mendapatkan petunjuk, sehingga mereka pun dengan aman melewati azab Allah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Hak seorang hamba, hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan menyiksa orang-orang yang tidak menyekutukan sesuatu apapun dengannya. Itulah hak hamba. Jadi hamba, manusia ini punya hak kepada Allah. Hak hamba apa? Agar Allah tidak menyiksanya jika dia tidak mensekutukan Allah. Tetapi kebalikannya, jika manusia itu berbuat syirik kepada Allah, maka Allah berhak, Allah mencabut hak hamba tersebut, berhak untuk mengazabnya. Yang ke-10, lanjutkan biar kita mau ujian ya. Allah Azza wa Jalla, di manakah Allah? Ini pertanyaan yang muncul sering kali ya. Kalau kalian lah, ada nggak jawaban yang berbeda di sini? Karena banyak dari masyarakat kita kadang-kadang menjawabnya lain-lain. Di mana Allah? Ya kan? Apa jawaban mereka di antaranya? Atau antum sendirilah? Menurut antum di mana Allah? Yang lain?
Di mana Allah itu? Di mana? Di mana-mana. Di mana-mana. Yang lain? Hah? Nah, coba. Ada yang mengatakan Allah di Arash. Ada yang mengatakan Allah di mana-mana. Coba. Ada lagi yang lain jawabannya? Baik. Memang cuma dua ini jawabannya yang ada di masyarakat. Pertama, Allah di mana? Allah di mana-mana. Jawaban ini tak betul. Tak betul. Kalau Allah dikatakan di mana-mana, berarti semua tempat Allah ada. Di WC pun ada, segala macam pun ada. Nauzubil. Karena Allah tidak mengatakan dirinya di mana-mana. Cuman Allah ada dimanapun engkau berada. Beda nggak? Beda. Iya, Allah ada dimanapun kamu berada. Kamu di WC, kamu di kamar mandi, Allah ada melihat. Allah melihat. Allah itu ada dimanapun kamu berada. Allah melihat, Allah mendengar, walaupun kamu di benteng yang kokoh, di bunker yang dibikin orang Amerika itu. Orang Amerika katanya udah mau bikin bunker dalam bumi, persiapan menuju hari kiamat. Jadi nanti pas ada hari kiamat terjadi, maka mereka semuanya masuk dalam bunker itu. Di Amerika katanya. Jadi bunker itu, terowongan itu, tempat apa namanya merondok itu ya, apa istilahnya, goa ya, yang anti apa namanya peluru, anti segala macam lah katanya, anti tsunami gitu kan, bayarnya mahal. Dan di sana bisa hidup katanya, bisa hidup. Di sana ada tamannya juga, ada kolam renangnya, semuanya disediakan. Sudah. Jadi di situ pun mereka merondok, berbuat maksiat misalnya, Allah tahu. Allah melihat. Kenapa? Penglihatan Allah tidak ada yang menghalangi. Kalau makhluk apa? Kita nggak tahu ini balik ini apa. Nggak tahu kita kan. Di balik ini ada apa ini? Apakah ada orang? Ada apa? Nggak tahu kita. Balik tembok ini. Jangankan gitu, ini aja lah. Ustaz gini kan, digini kan. Nah, coba kalian tebak, apalah misalnya yang ada di sini, gitu kan? Misalnya kayak gitulah. Atau di sini ya, Ustaz buka apa nggak tahu kalian? Nah, gitu kan? Nggak tahu. Terbatas kan? Kalau Allah, jangankan balik tembok, getaran hati kita ya Allah tahu. Apa bisikan hati kita? Apa niat kita? Allah tahu. Jadi gak ada tersembunyi bagi Allah. Artinya Allah itu ada dimanapun kamu berada. Allah itu ada dimanapun kamu berada. Nah, kalau jawaban Allah sendiri, dah. Nah, siapa yang tahu tentang Allah? Siapa yang tahu tentang diri Allah? Siapakah yang tahu tentang Allah? Apa jawabannya? Siapa yang lebih tahu tentang diri Allah? Hah? Rasulullah? Hah? Malaikat? Lagi? Allah sendiri jawabannya. Makanya Allah informasikan dirinya dalam Al-Quran. Ini jawabannya. Lihat halaman 9. Ini Allah yang berfirman. Allah menginformasikan profil dirinya. Nah, Allah yang tahu dirinya di mana. Apa kata Allah? Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah Ar-Rahman mengatakan dirinya sendiri yang Maha Pemurah
alal arsy istawa, bersemayam di atas arasy. Itu Allah yang mengatakan, bukan Nabi yang mengatakan. Nabi hanya menjelaskan dari firman Allah. Apa kata Nabi? Ini dia. Innallaha kataba kitaban fahuwa maktubun indahu fawqal arasy. Sesungguhnya Allah telah menulis tulisan dan ia itu termaktub di sisinya di atas arasy. Di arasy juga jawabannya. Di langit lah. Ada hadis lain ya, ketika ada seorang budak wanita, Nabi menanyakan kepadanya, wahai hamba, di manakah Allah? Maka si budak, tahu budak ya? Tahu budak? Bukan yang Filipin itu. Budak-budak ini, itu bukan budak itu maksudnya. Paham ya? Budak dalam apa hadis Nabi itu adalah hamba. Tak tahu hamba juga? Hamba sahaya tahu? Hamba sahaya itu yang dimiliki oleh seseorang, dia sama seperti barang. Jadi manusia bisa diperjualbelikan karena ada yang memilikinya, ada tuannya. Tuan itu memiliki seorang hamba. Paham maksudnya? Dia yang menguasai orang ini, mau dijualnya, mau dihapainya. Ya, itulah zaman dulu, zaman jahiliyah. Jadi manusia bisa dijadikan budak, dijadikan barang, jual belikan sekehendak hatinya. Artinya apa? Di sisi mereka, manusia yang jadi korbannya adalah tak ada harganya, sama seperti barang. Datanglah Islam. Ngapain Islam? Membebaskan itu semua. Tidak ada namanya perbudakan. Semua di sisi Allah sama, kecuali apa? Takwanya. Laki-laki perempuan semuanya sama. Nggak ada yang budak, nggak ada yang tuan, semuanya sama. Ya. Fir'aun pun, kalaupun dia salah tetap disiksa. Abu Jahal, Abu Lahab, walaupun paman Nabi, Abu Thalib juga, walaupun paman Nabi, kalau dia nggak beriman kepada Allah, maka disiksa. Dan siksaan yang ringan untuk Abu Thalib apa? Siksaan yang paling ringan untuk Abu Thalib apa? Yaitu diberikan sandal khusus dari api neraka. Itu kalau diinjaknya sandal itu menggelegak otaknya karena panasnya. Baik, itu ya. Jadi jawabannya apa? Allah di langit. Itu yang jawaban yang betul. Kalau jawabannya Allah itu ada tempat-tempat, Allah itu di mana-mana, salah semuanya itu. Cuma Allah yang tahu tentang dirinya. Jadi Allah bilang, oh, diriku di mana? Di langit, di arasy. Selesai. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Baik, insyaallah kita besok ya, insyaallah kita uji praktek. Jadi dari pertanyaan yang ke-1, cuma nggak ada waktu lagi kita kan? Nggak ada waktu kita. Besok lah insyaallah. Ya biar habis materinya sampai 10 kan. Untuk praktek ya. Untuk praktek. Kalian baca-baca aja. Kalian dibaca-baca aja. Nanti saya tanya gini misalnya. Apa tujuan makhluk diciptakan? Apa tujuan kita diciptakan misalnya? Apa jawabannya gitu kan? Kemudian ayat-ayatnya. Langsung lisan. Jawabannya itu harus persis kayak yang dibikin di sini atau kita bisa pakai bahasa? Kalau masih ada kemiripan nggak apa-apa. Yang penting ada dia jawabannya sama hampir mirip gitu kan. Nggak apa-apa kalau dirubah dengan bahasa kalian, nggak apa-apa. Kemudian bagaimana cara kita beribadah misalnya gitu kan? Apa jawabannya? Mudah insyaallah. Kalian kan coba-coba aja apa samakan kawan kalian ganti-gantian. Nah gitu aja caranya. 10 tadi sampai 10 pertanyaan ya. Halaman 9 ya.
Baik, barakallahu fikum. Udah habis waktu kita. Karena kita sangat apa kali waktu itu. Singkat kali waktu kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.